Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada, adik-adik sekalian. Dalam tutorial penugasan online Anda, sudah saya lihat banyak eh, tugas Anda yang sudah Anda kerjakan, sudah saya lihat. Terus saya ingin memberikan penjelasan secara global dari tugas-tugas Anda tadi di video ini. Misalnya tugas Anda kemarin itu kan membuat judul ya, membuat judul karya ilmiah Anda. Terus di judul tersebut didukung oleh yang namanya buku, 5 buku, dan juga 5 artikel ilmiah, kan seperti itu. Dalam hal pembuatan karya ilmiah, Anda mungkin bisa tambahkan referensi-referensi yang lain, jumlahnya tidak hanya itu, boleh saja. Terus itu adalah jumlah yang diminta dalam minimal dari penugasan Anda. Terus tugas berikutnya adalah Anda ditugaskan untuk membuat yang namanya kerangka konseptual penelitian. Terus preferensi dari artikel buku tadi Anda jadikan sebagai referensi atau kutipan di mana nanti ujung-ujungnya Anda harus dikeluarkan dari daftar pustaka seperti itu ada. Ini saya kasih contoh tugas dari salah satu teman Anda. Saya share ya. Ya, saya share. Misalnya ini saya share. Oke. Ini misalnya tugas milik Mbak Kartika Indah Ramadhani. Anda sudah membuat artikel ini judulnya dengan baik. Ini adalah judulnya pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian konsumen di Astra Daihatsu. Terus buku yang Anda cari ini ya, bukunya, terus ada jumlahnya 5, terus ini ada artikel ilmiahnya. Ya, judul artikel ilmiahnya banyak ya. Masuk pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian. Hampir sama ya. Jadi tinggal tempatnya berbeda. Tapi Anda perlu ketahui bahwa ketika Anda membuat judul ini hanya satu variabel independen dan satu variabel dependen, maka penelitian Anda itu terlalu sederhana, sederhana menurut saya. Karena keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang, yaitu karena sosial media marketing. Anda harus tambahi variabel yang lain, bisa ditambah dengan variabel independen yang lain, variabel mode mediasi atau variabel moderasi. Ini mesti saya lihat di artikel yang sudah Anda jadikan kan adalah judulnya pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian yang dimediasi. Jadi ini ada variabel mediasi. Terus ada lagi variabel moderasi dan lain-lain, ya kan? Terhadap ini dimediasi oleh word of mouth ya. Word of mouth itu adalah informasi dari mulut ke mulut ya. Eh, terus pada Givana Store dan pasar. Lah, saya review di sini. Judul ini Anda di Astra Daihatsu. Astra Daihatsu itu kan luas sekali ada di sekalian. Jadi mending Anda tetapkan Astra Daihatsu mana. Misalnya Astra Daihatsu Tangerang Selatan atau alamatnya di mana. Oke, monggo. Jadi artinya Anda melakukan penelitian di Astra Daihatsu bagian mana. Ya. Jadi itu nanti akan memudahkan Anda dalam hal melakukan penelitian, customernya jelas. Jadi customer Astra Daihatsu yang di mana gitu ya. Jadi tidak secara global. Ini saya review artikel Anda, judul Anda seperti ini. Kalau untuk preferensi sudah baik. Terus saya ingin lanjut untuk ini saya jadikan contoh untuk pembuatan yang namanya kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual penelitian itu gambar adik-adik. Jadi gambar kalau penelitian sifatnya adalah kuantitatif, jadi gambar antara hubungan antar variabel maksudnya seperti ini. Saya buatkan ini, misalnya saya buatkan Anda ini ya. Misalnya kalau judulnya ini berarti seperti ini. Nah, ini adalah sosial media marketing.
Nah, ini ya, sosial media marketing. Terus variabel berikutnya ini Anda hubungkan, berarti kasih panah, ya, kasih panah. Gini, ya. Terus kasih panah terhadap variabel lain. Misalnya variabelnya yang lain itu adalah keputusan pembelian. Nah, ini keputusan pembelian. Artinya, kalau konsep penelitian Anda seperti ini, berarti Anda hanya menghubungkan antara sosial media marketing dan pembelian. Ada di sekalian. Tapi saya sarankan untuk variabel yang lain bisa mediasi, bisa moderasi. Kalau gambarnya ini adalah mediasi, misalnya dimediasi oleh tadi word of mouth nih ya, word of mouth. Ya ini ya. Nah, misalnya dimediasi oleh ini. Nah, artinya gambarnya seperti ini adik-adik. Misalnya, berarti gambarnya di sini word of mouth ya. Oke ya, ini. Nah, terus kalau gambarnya nggak tutup, panahnya ini saya taruh di bawah gitu ya. Nah, gini. Ini boleh. Artinya berurutan gitu loh. Artinya berurutan. Artinya seperti ini. Ini jika variabel Anda media. Artinya apa? Media sosial marketing ini dimediasi oleh keputusan apa namanya wall of mouth seperti ini. Oke ya, dimediasi oleh ini. Jadi sosial media marketing dimediasi oleh variabel ini. Ini adalah keputusan pembelian ya, keputusan pembelian. Artinya gambarnya seperti ini jika kita ngomong pada contoh dari jurnal Anda. Tapi kalau pada judul Anda, ini adalah sosial media marketing hanya dihubungkan ke keputusan pembelian. Oke ya, nanti Anda kerangka konseptual belajar dari apa namanya buku atau pertemuan berikutnya dari sekalian. Jadi saya next ya. Oke, nah, jadi konsep kerangka penelitian Anda seperti ini. Tapi saya berharap ini ditambahi misalnya cabang mana? Cabang misalnya Tangerang Selatan. Artinya apa? Anda melakukan penelitian ini pada customer Daihatsu ya, Astra Daihatsu di cabang Tangerang Selatan. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi jelas, lokasinya jelas ya. Terus tugas berikutnya Anda diminta untuk membuat belajar untuk menjadikan buku sama jurnal tadi sebagai kutipan. Misalnya Anda membuat pendahuluan, misalnya seperti ini. Di sini Anda menceritakan dalam buku itu ngomongnya seperti ini misalnya. Sosial media marketing merupakan ya, media yang digunakan untuk ya kan mempromosikan produk titik-titik produk apa gitu ya. Misalnya ya kan. Nah, ini Anda kutip dari jurnal, maka Anda klik ya reference, tapi Anda harus download dulu Mendeley ya, download dulu Mendeley. Nah, misalnya Mendeley sudah di-download, terus referensi sudah dimasukkan Mendeley. Kalau buku Anda foto cover, terus Anda foto penulisnya, penerbitnya, terus halaman yang Anda kutip, ya itu Anda foto, Anda jadikan PDF. Terus sudah dimasukkan pada Mendeley. Ketika sudah dimasukkan pada Mendeley, ya ini langsung saya share bisa nggak ya? Ya. Nah ini ya, saya share Mendeley, Mendeley, ini ya kan. Oke, ini adalah Mendeley saya. Ya, artinya Anda diminta untuk apa? Paling mudah ya saya sarankan itu pakai Mendeley.
Nah, Anda bisa pakai zero atau yang lain. Anda boleh-boleh saja gitu loh. Artinya ketika Anda sudah punya referensi di folder Anda bisa insert folder itu. Ini kalau file, ini kalau folder. Kalau satu folder, Anda langsung aja. Ya. Langsung klik, langsung open. Tapi kalau file, Anda klik file, filenya di mana, ya kan? Anda scroll gini, boleh. Nah, ini contoh ya. Nah, maka di sini. Tapi Anda kalau dalam bentuk buku, dalam bentuk di foto sendiri, biasanya titelnya atau judulnya ini tidak sesuai dari sekalian atau kosong. Maka Anda harus perbaiki metadatanya ini. Ini terus judul bukunya, autornya, penulis siapa. Ini dilengkapi semua supaya nanti membantu Anda dalam hal daftar putakanya itu baik adik-adik sekalian. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Berarti Anda balik lagi ke apa namanya, ke Word tadi ya, Word tadi ya, mana Word ya. Nah ini, oke, ya. Anda balik lagi ke sini. Misalnya Anda ingin itu jadikan referensi, crop insert citation tadi di mana, Mendeley-nya di mana, misalnya lupa di sini, copy aja judul, gitu, ya kan. Balik lagi, ya. Oh, ternyata di sini. Klik-klik, ya kan. Klik. Nah, misalnya ini judulnya. Klik aja di sini. Nah, ini artinya Anda diminta untuk membuat ini adik-adik sekalian. Supaya Anda lebih mudah dalam hal preferensi. Kalau sudah seperti ini adik-adik, ya, artinya Anda akan sangat dimudahkan dalam hal pembuatan pembuatan daftar pustaka. Kalau sudah semuanya Anda buat dalam seperti ini sampai akhir ya, sampai kesempatan Anda membuat seperti ini, Anda ketika nanti diarahkan dalam hal pembuatan daftar pustaka, misalnya ini ya, tinjauan literasi atau ini, itu semuanya pakai seperti itu ya. Nah, ketika semuanya sudah selesai, ini sudah daftar pustaka. Anda nggak perlu nulis daftar pustaka satu-satu, itu tidak perlu sudah. Artinya Anda cukup klik di sini, nanti insert bibliografi akan keluar ini ada deh, ya akan keluar. Nah, nanti jumlah daftar pustaka itu sesuai dan cocok dengan yang Anda jadikan referensi di atas tadi. Ya, saya harap adik-adik sekalian, saya stop ya ini. Saya harap adik-adik sekalian menggunakan itu sebagai preferensi dan memudahkan Anda sekalian. Itu saja saya akhiri, mungkin semoga Anda dipermudah dengan penjelasan saya tadi. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Kalau Anda nggak ngerti, Anda bisa kontak di chat atau nanti saya buatkan video lain untuk penjelasan yang Anda nggak ngerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.